kasih. Iya. Oke. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Semangat. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian tentunya atas kesediaan Ibu memenuhi permintaan saya lah Bu ya untuk melakukan wawancara. Ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kemudian apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah meluangkan waktu. Oke, baik Bu. Ini adalah salah satu rangkaian tugas di dalam program calon guru penggerak angkatan 10 Bu, di mana di dalam modul 3.1 ini kami istilahnya ditugaskan untuk melakukan percakapan bermakna, atau bisa kita bilang diskusi atau wawancara Bu ya, terkait tentang bagaimana peran pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk yang pertama Bu, tentunya dalam menjalankan tugas dan peran sebagai pemimpin di sekolah atau kepala sekolah, tentunya Ibu sangat akrab dengan keputusan-keputusan yang beragam ya Bu ya. Dan keputusan-keputusan ini kadang bersifat benar-benar, artinya dalam satu sisi bernilai kebenaran dan di sisi yang lain juga bernilai kebenaran. Kita biasa yang kita sebut dengan dilema etika ya. Kemudian di sisi yang lain juga terdapat mungkin keputusan yang bersifat benar salah, yaitu keputusan yang satu sisi benar tapi di sisi yang lain salah, yang kita panggil dengan rujukan moral ya. Mungkin Ibu lebih paham terkait dua konsep ini. Jadi kita hari ini mungkin fokus kepada keputusan yang bersifat dilema etika ya. Artinya keputusan yang benar-benar benar atau benar salah ya. Kalau benar salah itu kan rujukan awal ya Bu ya. Kalau benar-benar itu dilema etika. Baik. Untuk izin Bu, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu Endar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi dua hal ini? Baik ya, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah gitu ya. Untuk mengidentifikasi permasalahan itu tentunya kita melihat dulu apa titik masalah, kan apa titik masalah dan bagaimana kita melihat permasalahan tersebut ya kan. Terus apakah masalah-masalah tersebut bertentangan dengan peraturan ya kan, tentunya terkait aturan, juknis dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita langgar gitu. Tapi kadang-kadang selalu bertentangan dengan masalah yang kita hadapi di lapangan. Tentunya salah satunya ya, kalau kita di sekolah itu kan kita kuatkan dulu pemegang peran di sekolah. Dalam hal ini yang kita berdayakan itu kan adalah guru-guru. Kita sampaikan dulu bahwa terkait permasalahan ini ada juknisnya. Seperti ini juknisnya. Bagaimana juknis itu jangan sampai kita langgar gitu kan ya, secara juknis atau secara aturan. Misalkan ada permen nomor 15 misalkan ada dan katakanlah ya ada permen lain gitu kan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah ini dulu yang kita sampaikan kepada sekolah. Terkait di lapangan seperti apa, tentunya kita sepakati bersama di sini, sehingga rekan-rekan kita guru itu tidak melanggar aturan tadi kan. Kita sepakati dulu jangan sampai melanggar aturan. Pahamkan dulu hal tersebut. Saya pikir seperti itu. Nah, itu jadi rekan-rekan guru kita harus memahami dulu juknis terkait dengan
Baik, dapat saya simpulkan bahwa di dalam pengambilan keputusan tentunya Ibu mengidentifikasi dulu terkait aturan. Ya, kemudian ya memang kadang aturan itu bertolak belakang dengan kondisi kita di lapangan. Iya, pasti ya. banyak. Jadi memang ini merupakan salah satu dilema etika karena memang dari segi aturan itu benar, ya Bu ya. Kemudian di lapangan juga kondisi kita juga sebenarnya membenarkan hal itu ya Bu ya. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu mengambil prinsip role based thinking, artinya segala sesuatu didasarkan kepada aturan. Ya, di dalam prinsip dilema etika itu ada 3 macam prinsip ya Bu. Pertama dilema berbasis hasil, berbasis rasa dan berbasis aturan. Jadi dapat saya simpulkan Ibu mengambil dilema etika tetap segala sesuatunya berdasarkan aturan. Role based thinking. Ya. Ketika kita melihat di lapangan nanti, ya misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya harus diselamatkan, tapi sedikit melanggar aturan, tentu kita sepakati dulu dengan guru, bukan jangan sampai pemegang peran itu melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kan kalau terjadi sesuatu kan yang tidak selamat itu adalah terjadi misalkan tindakan tertentu, misalnya yang tidak selamat itu kan adalah gurunya. Nah, kan kayak jadi kita ini dulu sepakati dulu. Baik, nanti seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, selama mengambil keputusan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ya? Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Sama-sama benar. Iya. Ya. Kalau benar salah semua nih. Benar salah. Ini sama-sama benar. Tapi tentunya gini, kita ngambil keputusan itu berdasarkan visi-misi sekolah kita. Ini jadi dasar. Yang kedua adalah terkait dengan program kerja sekolah, yang tentunya program kerja itu dirumuskan berdasarkan rapor pendidikan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga ya, ketika misalkan keputusan ini ya misalnya benar gitu kan ya, tapi yang mana lebih memberatkan kepada yang mendukung kegiatan dari program sekolah itu sendiri, yang tentunya mendukung visi misi sekolah. Terus yang ketiga, ketika misalkan ini dua hal ini juga sama-sama mendukung visi misi sekolah ya, program sekolah dan sebagainya, tentu kita kumpul melalui musyawarah gitu ya, keputusan itu melalui musyawarah. Musyawarah itu kita misalkan di sekolah itu kan ada TPS namanya, ada TPS, tim pengembang sekolah. Nah ini tim pengembang sekolah ini kan sebagai salah satu wadah ya kita untuk mengambil kebijakan juga ya, merumuskan program juga. Tentunya ini juga sebagai salah satu wadah kita untuk ambil keputusan. Nah, kalau misalkan keputusan itu terkait dengan ya, misalnya ya kebijakan itu terkait dengan kurikulum, kegiatan kurikulum atau metode pembelajaran dan lain sebagainya, tentunya kita serahkan dulu kepada tim pengembang kurikulum. Nah, mereka siapnya seperti apa, gitu kan? Nah, kalau misalkan kebijakan itu terkait dengan kesiswaan, tentunya kesiswaan itu yang kita panggil, pembina OSIS yang kita panggil, kan? Jadi yang jelas gini, pengambilan kebijakan itu berdasarkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh si pemegang peran. Ibaratnya gini, kemampuan mereka menangani masalah tersebut itu sampai mana? Yang mana yang lebih mudah untuk mereka jalankan? Kalau memang itu sama-sama benar dan sama-sama mendukung visi misi. Jadi tergantung aset yang dimiliki. Iya. Jadi pengembangan aset ya, bagaimana kita memberdayakan aset yang ada.
Baik Bu, dapat saya simpulkan bahwa dalam menjalankan yang namanya pengambilan keputusan di sekolah, saya simpulkan Ibu berorientasi kepada murid ya, sangat berorientasi kepada murid dalam bentuk tetap berpacu pada visi-misi ya, visi-misi sekolah, dan tentunya yang kedua tadi berpacu kepada aturan begitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tapi sebelum kita ke pertanyaan ini, mungkin Ibu dapat memberikan satu contoh kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi, mungkin setahun ini atau selama Ibu menjabat atau selama Ibu bahkan menjadi tenaga pendidik atau guru yang ada di sekolah. Kasus apa yang pernah Ibu hadapi yang berkaitan dengan dilema etika? Simpel aja ya, mungkin yang lebih sering kita hadapi itu adalah masalah kesiswaan ya. Masalah kesiswaan misalnya dilema pada saat penentuan kenaikan kelas anak-anak. Kenaikan kelas anak-anak. Ini kan selalu menjadi bumerang setiap kali kita melakukan rapat kenaikan. Ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya di kalangan siswa itu, guru, bukan lagi siswa. Kalau siswa udah pasti ya, mereka maunya naik terus gitu ya. Nah, tapi di kalangan guru. Nah, ini kita kembali kepada kebijakan atau aturan sekolah yang kita buat, kan seharusnya seperti itu. Yang kedua, tentunya aturan yang kita buat itu berdasarkan juknis ya, juknis dari dari pemerintah atau dari dinas pendidikan itu sendiri terkait dengan kenaikan kelas. Yang ketiga adalah bagaimana proses penanganan. Nah, mungkin di proses penanganan ini yang sering kita abaikan. Itu yang sering menjadi dilema ya, namun pada satu tahun ini kepemimpinan ini proses itu yang coba kita perbaiki. Nah, cuman kan namanya proses itu perlu waktu. Kadang kita sudah membuat aturan-aturan seperti ini, ada hal-hal yang selalu tercecer lah ibaratnya ya, yang sering kita lupakan. Nah, salah satunya adalah meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Itu salah satunya yang membuat kita itu kadang lemah dalam hal mengambil kebijakan apakah anak itu dinaikkan atau tidak. Interaksi dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Nah, di tahun ini kita coba rumuskan itu ya dalam aturan tata tertib sekolah, dan kita komunikasikan itu dengan orang tua. Dan kita berharap memang ada keterlibatan juga orang tua. Ya, jadi satu yang PR yang memang perlu kita tingkatkan di sini adalah bagaimana kita meningkatkan komunikasi dengan orang tua sehingga sekolah itu tidak tidak dijadikan kambing hitam gitu ya, dalam hal kenapa anak saya ini gitu kan ya, padahal dia baru berapa kali ini, padahal anaknya bisa jadi melakukan sesuatu yang memang melanggar itu yang mungkin dalam satu tahun ini perlu kita tahun ini baru kita benahi. Dan kemarin ya kita memang ada kasus gitu ya, anak nggak naik, bahkan nggak naik di sekolah, dan pada saat proses itu kita lakukan, kita panggil orang tuanya, dan begitu ada interaksi dengan orang tua, ternyata orang tuanya nggak mengetahui perilaku anaknya yang sering tidak masuk tadi. Nah, baru tahu itu ketika setelah terjadi kombisit atau pemanggilan orang tua. Mungkin itu tadi ya, supaya efektif itu adalah bagaimana kita menata ulang ya, komunikasi. Kami kita meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Baik, dalam kasus kenaikan siswa ini memang dilema ya. Dilema dengan arti satu sisi dari segi aturan bahwa setiap anak itu dalam tanda kutip berhak untuk naik kelas, sedangkan di sisi yang lain kita memiliki kebijakan sekolah, tata tertib sekolah yang juga harus kita terapkan kepada siswa dalam rangka pembinaan anak itu ya. Jadi memang ini salah satu dilema etika yang tadi memang dari awal sudah Ibu sampaikan secara tersirat, memang berbasis peraturan. Ya.
saya simpulkan bahwa hal yang efektif adalah melakukan komunikasi dengan orang tua. Karena memang di dalam pengambilan keputusan, contoh tadi kenaikan kelas anak itu memang sepertinya komunikasi dengan orang tua ini sangat efektif dalam memberikan sedikit mungkin penjelasan kepada orang tua bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dalam kasus tadi yang mengenai bagaimana tentang pertimbangan atau keputusan dalam menaikkan siswa, yang menjadi tantangannya itu kira-kira apa Bu? Itu tadi ya, pertama komunikasi dengan orang tua itu tantangan berat ya, terkait dilema, kalau terkait dengan dilema kesiswaan tadi ya, komunikasi dengan orang tua, karena nggak semua orang tua itu paham, nggak semua orang tua itu paham. Yang kedua, ketika misalkan dia melihat anak itu sudah bermasalah di sekolah, jadi nih motivasi orang tua itu kurang untuk memotivasi anaknya tetap sekolah. Tetap sekolah gitu kan. Jadi motivasi orang tua itu menjadi tantangan kita. Itulah tadi makanya saya bilang bahwa kita perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Karena jadi dari kejadian sebelumnya gitu kan ya, ketika ketika orang tua tidak tahu dengan kondisi anaknya, kita kasih motivasi kepada orang tua, tolong dibantu, tolong jangan dimarah gitu anaknya, tapi tolong anaknya dikasih kesempatan, dikasih pembelajaran, dikasih dikasih motivasi. Ini ketika anak nggak naik apa segala macam gitu ya, ini jadikan motivasi untuk memperbaiki diri. Nah, alhamdulillah gitu ya, dari anak yang tidak tidak naik tadi masih tetap sekolah karena tadi ada komunikasi dengan orang tua. Ada keinginan dari orang tua ingin tetap menyekolahkan anaknya. Saya pikir memang itu sebenarnya menjadi tantangan. Nah, kebanyakan anak-anak yang bermasalah ini adalah memang kurang perhatian juga dari orang tua. Nah, mungkin karena orang tuanya bekerja ke luar negeri kan, karena memang di daerahnya kan kasusnya banyak ya. Orang tua yang tinggal dengan neneknya gitu kan, yang neneknya nggak bisa ini. Banyak ini. Jadi memang intinya tantangan kita ini bagaimana kita meningkatkan itu tadi ya, komunikasi. Jadi memang betul yang menjadi tantangan dapat saya simpulkan bahwa komunikasi kepada orang tua ini salah satu tantangan yang besar ini. Berat ya. Berat dan besar. Dan memang untuk melakukan pemanggilan kepada orang tua juga kita pihak sekolah tentu memiliki kendala-kendala lain juga kan. Pemahaman, kemudian waktu yang harus kita siapkan seperti itu. Beda pandangan gitu ya, beda pandangan dengan kita menyampaikan persepsi. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai pengambilan keputusan, apakah dalam terjadwal atau memang langsung menyelesaikan di tempat atau melakukan sejenis ini masa, atau apabila menemui sebuah masalah langsung diselesaikan atau menunggu beberapa waktu dulu melakukan pemikiran yang mendalam atau seperti bagaimana? Ini kalau untuk pengambilan keputusan ya, tentunya gini, tergantung dari masalah itu sendiri. Betul. Ya, tergantung masalahnya. Apakah masalah yang kita putuskan itu perlu waktu cepat atau tidak? Tergantung dari akar permasalahannya seperti apa. Kalau misalkan akar permasalahannya itu memerlukan proses, tentunya ada proses-proses yang kita lewati. Nah, seperti itu. Itu satu. Nah, biasanya kalau di sekolah kita di sini ya tentunya kan itu melalui misalnya kita bawa cabut apa nih mati miknya tuh. Oh iya kan. Mati miknya kan kira harus lagi cabut yang ini Mengabaikan liana tadi Dio terus tahu mati laptop aku sini ada ini
Tadi tentang jadwal ya, apakah memang harus langsung diselesaikan atau tidak? Ibu menjawab tergantung kasus yang harus diselesaikan. Apabila memang memerlukan waktu yang segera, maka akan dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Dan apabila memang keputusan itu atau masalah itu dapat ditunda dulu keputusannya, maka melalui proses. Jadi saya ambil contoh misalnya gini, tentunya pertama tentu keputusan itu berangkat dari aturan yang berlaku, gitu kan? Itu yang pertama. Kalau perlu waktu, tapi kalau perlu waktu yang lambat, misalnya melalui proses tadi kita bawa dulu dalam rapat bulanan. Nah, ada kasus misalnya seperti ini, atau disampaikan oleh dari bidang-bidang atau dari waka atau dari wali kelas, ada kasus seperti ini. Kita bisa bisa itu. Terus ya? Direktur ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian yang pertanyaan kedua terakhir itu, mungkin di dalam proses pengambilan keputusan tentunya ada faktor-faktor yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan. Sebenarnya tadi sudah ibu jawab bahwa di dalam pengambilan keputusan itu biasanya tidak dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau pimpinan sekolah, tapi melalui aset-aset yang ada juga di sekolah, seperti tim kurikulum, kesiswaan, kemudian koordinator humas mungkin, dan guru-guru yang lainnya, Bu ya. Ya, ini dapat mempermudah ibu di dalam melakukan pengambilan keputusan. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika? Jadi dari pembelajaran yang ibu dapatkan ini juga menjadi pembelajaran bagi kami, Bu, untuk depannya apabila di dalam melakukan tugas dalam menjalani profesi sebagai seorang pendidik, tentunya kami juga mendapatkan dilema etika dari ibu. Jadi dari pembelajaran apa yang ibu dapatkan dari ini, selain menjadi pembelajaran bagi ibu, maaf selaku pimpinan, juga menjadi pembelajaran bagi kami. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik? Jadi saya ambil garis besarnya ya. Karena setiap masalah itu pasti memunculkan ide baru. Ya. Nah, jadi kita jangan pernah takut dengan masalah, gitu ya. Karena setiap masalah itu akan memunculkan program baru. Ya. Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya, gitu. Jadi setiap masalah itu akan mendukung ke program-program kegiatan kita di sekolah. Ini ada masalah seperti ini. Nah, ini program kita nanti ke siswa, ke guru, setiap unsur yang ada ini nanti akan menunjukkan tindakan atau program ide-ide baru. Ya, baik, saya memang sebuah kata-kata yang menarik menurut saya, Bu. Memang kadang-kala kita memandang masalah itu dari satu sisi. Masalah tetap masalah, tapi apabila kita melalui pemikiran yang mendalam, betul yang Ibu sampaikan bahwa suatu masalah dapat menimbulkan ide yang baru dan kreativitas yang baru. Ya, Bu, sangat luar biasa kalimat-kalimat yang Ibu sampaikan, pengalaman Ibu yang Ibu sampaikan sangat memotivasi kami, terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Kami doakan semoga tetap semangat dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin di sekolah, tetap membersamai guru-guru yang ada di sekolah, ya, tetap diberikan keberkahan dan sehat selalu ya, Bu ya, dan semoga tetap menjadi kepala sekolah yang diinginkan oleh siswa, murid, dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Ya, terima kasih, Bu, atas wawancara hari ini, luar biasa. Ya, menjadi pembelajaran bagi kami, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ke depan menjadi calon-calon kepala sekolah yang punya ide-ide baru juga. Banyak ya.